Halo 皆さん、 semuanya, こんにちは。 selamat datang チ di ャンネ channel ルへよう saya. こそ。 Setiap 人に orang よって memiliki 必要な kebutuhan 睡眠時 tidur 間 yang は異なりま berbeda-beda. す。例え Misalnya, ば、 Florence Nightingale rata-rata hanya tidur 4 jam setiap malam, sementara Thomas Edison menganggap tidur hanyalah pemborosan waktu. Namun menurut penelitian ilmiah, orang dewasa yang tidur antara 6 hingga 8 jam per hari cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang tidur lebih dari 8 jam. Selain itu, tidur berlebihan juga dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti penyakit jantung, pembuluh darah, dan diabetes. Lalu, apa yang terjadi jika mulai hari ini, kamu tidak lagi menghabiskan sepertiga hidupmu untuk tidur? Artinya, kamu sama sekali tidak tidur? Setelah malam pertama tanpa tidur, sistem dopamin mesolimbik di otak yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi akan terstimulasi, dan produksi dopamin akan sedikit meningkat. Zat kimia ini dapat memberikan energi dan motivasi tambahan sementara. Meskipun terdengar positif, ini sebenarnya merupakan tanda awal dari dampak negatif terhadap tubuhmu. Setelahnya, bagian otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengambilan keputusan akan terganggu secara serius, yang menyebabkan kamu menjadi pelupa, sulit fokus, dan tidak bisa berkonsentrasi, sehingga produktivitasmu menurun drastis. Setelah 2 malam tanpa tidur, tubuhmu mulai kehilangan kemampuannya dalam mengolah glukosa secara normal. Sistem imun juga mulai melemah. Beberapa hari kemudian, kamu mulai kehilangan kemampuan berpikir secara jernih dan mulai mengalami halusinasi. Kurang tidur tidak hanya memengaruhi kemampuan kognitif, tetapi juga mengganggu metabolisme tubuh, yang dalam jangka waktu tertentu bisa menyebabkan penurunan berat badan yang tidak sehat. Rekor tidak tidur terlama yang pernah tercatat adalah 264 jam, atau sekitar 11 hari, yang dilakukan oleh Randy Gardner pada tahun 1965. Setelah 4 hari, ia mulai mengalami halusinasi. Di hari-hari berikutnya, ia bahkan sempat percaya bahwa dirinya adalah pemain sepak bola terkenal, dan di akhir eksperimen, fungsi kognitifnya menurun drastis. Namun yang mengejutkan, Randy Gardner kembali ke kehidupan normal hanya beberapa hari setelah eksperimen berakhir, tanpa mengalami masalah fisik, psikologis, atau neurologis jangka panjang. Tapi ini bukan berarti bahwa siapapun bisa bertahan tanpa tidur dalam waktu lama tanpa mengalami dampak buruk. Dalam eksperimen pada tikus, kebanyakan dari mereka mati setelah 2 minggu tanpa tidur. Namun para ilmuwan belum yakin apakah kematian itu disebabkan oleh kurang tidur atau stres karena terus-menerus dibangunkan. Mungkin jawaban dari misteri ini bisa ditemukan pada penyakit langka bernama fatal familial insomnia, sebuah kondisi genetik yang sangat langka dan mematikan. Orang yang terkena penyakit ini biasanya hidup normal hingga usia 40 atau 50 tahun, lalu tiba-tiba tidak bisa tidur sama sekali, bahkan saat mencoba tidur di siang hari. Dalam waktu sekitar 1 tahun, penderita tidak bisa tidur walau sedetik pun, lalu kehilangan keseimbangan tubuh, ingatan, kemampuan berbicara, dan akhirnya meninggal dunia. Karena sifatnya genetik, penyakit ini dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel saya. Sampai jumpa dan terima kasih.